Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program Repa Renungan Pagi GKJ Mino Martani. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberikan kesempatan dalam hidup. Terkhusus pagi ini, kita mau belajar dan merenungkan firman-Nya. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Petrus pasal ketiga ayat 10 dan 11. Demikian firman-Nya. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang terkasih, kita tahu bahwa Rasul Petrus yang ditugaskan untuk dapat memberitakan kabar keselamatan, khususnya ini ditunjukkan kepada orang-orang yang imannya goyah akan kebenaran di dalam Kristus. Kalau kita melihat kepada siapa dialamatkan surat ini, kita bisa lihat di pembukaan pasal pertama ayat 1 itu. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Seterusnya juga dalam pasal pertama itu ditunjukkan kepada saudara-saudaraku yang terkasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantara, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan anjuran yang diberitakan oleh Rasul Petrus untuk tetap berkelakuan baik dan ada ketulusan hati dalam hidup bermasyarakat. Walaupun kondisi di dalam 1 Petrus ini beberapa ayat menggambarkan tentang ada kondisi pencobaan dan penganiayaan, tetapi itu malah membawa sukacita karena Kristus. Untuk itu Bapak Ibu, tema kita pada pagi hari ini saya berikan adalah masa depan yang cerah. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana kita bisa memiliki masa depan yang penuh dengan cerah? Yang pertama yang saya berikan adalah menjaga tutur katanya. Hal yang disampaikan oleh Petrus kepada orang-orang pendatang pada saat itu di Yahudi untuk tetap berkelakuan baik, menjaga lidahnya. Tentu dalam kehidupan kita, lidah bisa saja menjadi senjata yang mematikan karena setiap ucapan. Namun bagaimana kita sebagai umat yang percaya kepada Kristus dalam kehidupan kita saat ini? Kalau kita melihat banyak orang di luar sana yang menggunakan lidah dan bibir mereka untuk berkata bohong, tidak sesuai dengan kebenaran. Tapi saya rasa dan saya percaya bahwa kita semua tetap menjaga dalam berucap, dalam berkata, sehingga masa depan kita penuh dengan cerah. Yang kedua Bapak Ibu adalah menjauhi yang tidak disenangi oleh Tuhan. Di ayatnya 2 yang ke-11 bagian A itu, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik.
Tentu orang yang mau hidup ke depannya dengan cerah, tentu kita juga harus menjauhi apa yang tidak disukai oleh Tuhan. Apa yang jahat di mata Tuhan, kita harus tinggalkan itu, sehingga jalan kita untuk meraih usaha dan cita-cita akan keberhasilan adalah dengan melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang disukai oleh Tuhan. Yang ketiga adalah berdamai dengan siapapun. Di ayatnya tadi mengatakan bahwa ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Berdamai adalah hidup dengan tidak bermusuhan dan saling ada kasih satu sama lain. Kita berdoa juga supaya dunia ini tetap damai, Indonesia ini juga damai, dan keluarga kita juga harus tetap damai. Itu yang Tuhan kehendaki kepada kita semua. Karena Kristus telah mendamaikan kita kepada Tuhan. Yang dulunya kita terputus hubungan dengan Tuhan, tetapi kita diperbarui melalui Yesus Kristus. Akhir kata Bapak Ibu, saya mengatakan bahwa orang yang mau hidup penuh dengan cerah adalah orang yang berbuat baik, dekat dengan Tuhan, dan hidup damai dengan sesama dan di mana kapanpun juga. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan. Kami berterima kasih waktu dan kesempatan untuk bisa belajar firman-Mu. Apa yang telah kami pelajari, biar kami juga bisa mengaplikasikan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga tubuh kami membawa kemuliaan bagi-Mu. Berkati setiap umat-Mu sepanjang hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Baik dalam keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, sekolah kami, perkuliahan, serta jikalau ada yang sakit Tuhan, di antara kami, Engkau tolong Tuhan. Kuasa-Mu adalah obat dari segala obat yang mampu melawatkan kami. Dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami semua. Haleluya.